Gerombolan kadrun penggugat ijazah palsu presiden, bagaikan lelaki penderita ejakulasi. Baru masuk sudah muncrat duluan, belum digoyang ternyata langsung tumbang. Ngeper juga ya kalian ya. Ya kalau merasa benar ngapain takut, ngapain ngeper, lanjut aja ya. Egy Sujana itu. Jadi surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini ya, 27 Oktober 2022. Padahal dulu kayaknya sih menggebu-gebu ya, yaitu kepingin menggugat ijazah Presiden Joko Widodo di pengadilan. Dan bahkan juga sudah masuk di pengadilan dalam proses gugatan sidang yang pertama kemarin. Dalam dugaan saya, dalam perasaan yang terdalam yang saya alami dalam zikir-zikir saya juga, perenungan saya, istiqoroh saya, sampai kepala lo botak bekutil juga, nggak bakal bisa menang gitu. Drun bilang aja takut digugat balik, padahal gugatan Bambang Tri buktinya lemah dan gak berdasar, malah cenderung ke arah fitnah. Coreng-moreng sudah memenuhi berbagai caket media, baik media mainstream maupun media sosial, seolah-olah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ada teman kuliah Presiden Joko Widodo yang menantang pihak penggugat tersebut, ayo berhadapan dengan kami, akhirnya dicabut. Bisa jadi ditantangin kawan sekampus Pak Jokowi malah ciut. Dan dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada. Nah, dengan kita cabut, keadaan seri, 0-0, seperti tidak ada kasus, ya sudah. Walaupun sudah dicabut, tapi mudah-mudahan tidak selesai di sini, khususnya bagi para pihak yang telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, yang telah menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Gerombolan penderita ejakulasi dini. Begitulah kiranya sebutan yang pantas disematkan kepada gerombolan kadrun yang sebelumnya sangat menggebu-gebu menggugat ijazah Presiden Jokowi. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja mereka mencabut gugatan mereka setelah berbagai pihak sekolah serta teman-teman Presiden Jokowi membantah tuduhan mereka. Alasan kadrun-kadrun itu mencabut gugatan mereka pun bisa dibilang mengada-ada dan tidak masuk akal. Jika alasan mereka karena Bambang Tri sebagai aktor utama pemfitnah Presiden Jokowi telah ditangkap, kenapa gugatannya tidak dicabut dari kemarin-kemarin setelah tahu Bambang Tri ditangkap oleh polisi dan malah terus melanjutkan gugatannya hingga kasusnya sudah masuk dalam persidangan tahap pertama? Dan jika alasan mereka karena mereka tidak bisa menghadirkan Bambang Tri karena hanya Bambang Tri yang mempunyai akses kepada saksi-saksi, pertanyaannya, bukankah kadrun-kadrun itu satu tim? Apakah sebelum tim mereka mengajukan gugatan, mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya dulu? Sehingga ketika salah seorang dari tim mereka tidak bisa mengikuti kasusnya, maka tim mereka langsung tidak bisa bekerja dengan semestinya. Lalu bagaimana persiapan mereka sebelum mengajukan gugatan? Katanya tim pengacara profesional, tapi hal-hal yang dasar saja mereka sama sekali tidak becus melakukannya. Dari sini saja alasan mereka sangat mudah dipatahkan dan sangat terlihat bahwa kadrun-kadrun tersebut begitu ketakutan karena fitnahan mereka tidak akan pernah bisa mereka buktikan kebenarannya. Kenapa mereka tidak jujur saja kepada rakyat bahwa sesungguhnya mereka sedang ketakutan ketika ada tantangan dari teman-teman sekolah Presiden Jokowi untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu milik presiden yang dituduhkan oleh mereka. Setelah kasus itu masuk dalam persidangan, dan setelah mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa membuktikan fitnahannya, mereka dengan liciknya mencabut gugatan tersebut dan bernarasi seolah-olah mereka sedang terzalimi. Mereka dengan sangat pengecut mencabut gugatan tersebut dan tidak berani bertarung di pengadilan untuk membuktikan kebenarannya. Tapi di lain sisi, mereka terus menyebarkan narasi bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu, namun mereka tidak bisa membuktikannya karena kesaliman penguasa. Dari sini sudah sangat terlihat bukan bagaimana busuknya gerombolan kadrun yang kelakuan mereka sesungguhnya sangat licik dan pengecut. Yang mana ketika mereka sudah tidak mampu membuktikan fitnahannya, mereka bukannya mengakui kesalahan, tapi justru berusaha menutupi kesalahan mereka dengan menyebarkan fitnah-fitnah baru demi menutupi borok mereka di hadapan rakyat Indonesia. Biadab memang gerombolan Bani Kadrun ini. Kita bangsa Indonesia tentu berharap meskipun kasus ini sudah dicabut gugatannya oleh mereka, kita harap pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini tidak membiarkan mereka begitu saja. Seret mereka semua ke dalam penjara. Egy Sujana.
Ahmad Kusinuddin, dan semua pihak yang tergabung dalam tim mereka yang telah menyebabkan kegaduhan serta menarasikan kepada masyarakat bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah palsu yang membuat Presiden Jokowi tidak sah sebagai pemimpin negara. Kasus sudah di blow up habis-habisan terkait dengan tuduhan Pak Jokowi ijazahnya palsu ini. Apakah kemudian akan dianggap selesai dampak buruknya bersama dengan dicabutnya laporannya Pak Bangtri oleh para pengacaranya ini? Yang ini tidak terbukti, fitnahnya tidak bisa dibuktikan, menyerah. Itulah kelakuannya Kak King, mundur. Ntar ini ada lagi nih. Ya katanya kalau diteruskan ini berbahaya. Berbahaya kepada siapa? Berbahaya kepada Anda. Karena Anda tidak mampu mengeluarkan bukti-bukti bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Kalian-kalian itu hanya sampah-sampah masyarakat yang seharusnya dihilangkan, yang seharusnya sudah tidak ada lagi di negeri Indonesia tercinta ini. Ngeri kan akibatnya kan? Oh iya, ini kan menyulut kebencian yang sangat kepada Pak Jokowi bagi orang-orang yang selama ini memang sudah termakan hoax, termakan provokasi kalian semuanya itu. Lewat fitnah ini, fitnah itu, sekalipun kamu wirid di tanah Mekah untuk menjungkalkan Presiden Jokowi, itu tak akan bisa. Anda tidak mampu menghadirkan saksi-saksi sehingga Anda mampu menang di pengadilan dan tercorenglah nama baikan. Hari ini ya lo mestinya diteruskan dong. Oke lah, mudah-mudahan ini walaupun sudah dicabut tapi mudah-mudahan tidak selesai di sini, khususnya bagi para pihak yang telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, yang telah menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jangan pernah lepaskan mereka. Pihak-pihak terkait yang menangani kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi hendaknya tidak membiarkan mereka lepas tangan begitu saja. Kejar mereka semua, jebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penyebaran berita hoax dan fitnah, serta provokasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan mereka merasa negara ini milik nenek moyang mereka, sehingga ketika mereka sudah puas menyebarkan fitnah, mereka dengan mudahnya lepas tangan dan mengatakan dengan dicabutnya gugatan mereka, maka kasus ini telah berakhir seri dan dianggap tidak pernah ada kasus apa-apa. Begitu mudahnya mereka mengatakan hal yang demikian, setelah apa yang mereka lakukan benar-benar telah membuat kegaduhan luar biasa di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Provokasi yang mereka lakukan telah menyulut api emosi sebagian masyarakat yang termakan dengan fitnahan mereka, sehingga mereka merasa tersalimi, merasa menjadi korban kebohongan akibat termakan provokasi-provokasi yang mereka lakukan. Sekali lagi, jangan biarkan mereka lepas begitu saja. Bangsa Indonesia butuh ketenangan serta kedamaian, dan semua itu hanya bisa terlaksana jika sampah-sampah negara seperti mereka dijebloskan semuanya ke dalam penjara.